Selamat pagi semuanya Bapak Ibu pensiunan di seluruh Republik Indonesia. Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan saya Informasi Pensiun Indonesia yang selalu menyampaikan terkait dengan gaji pensiunan. Pada kali ini pembahasan kita sangat bagus sekali dan topik yang sangat menarik. Bapak Ibu para pensiun di seluruh Republik Indonesia pasti bertanya-tanya tentang kenaikan gaji. Apakah sudah ada kepastian dari Presiden Prabowo atau belum? Terkait dengan pidato Bapak Presiden dan Sri Mulyani pada pagi hari ini ada gerhana berita ataupun cerita. Para pensiunan di seluruh Republik Indonesia perlu kita tahu belum ada keputusan kenaikan gaji PNS 2026. Sri Mulyani soroti keterbatasan fiskal. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih detailnya, sebenarnya informasi ini ungkapan Sri Mulyani atau Menteri Keuangan. Dan informasi ini diriliskan pada 17 Agustus bertepatan pada Hari Kemerdekaan HUT ke-80 2025. Pada kali ini Bapak Ibu kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik bagi para pensiun di seluruh Republik Indonesia. Yang dimana pembahasan kita kali ini sangat bagus sekali. Yang dimana pembahasan kita yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Indrawati menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kebijakan terkait kenaikan gaji aparatur sipil negara ataupun ASN atau pegawai negeri sipil PNS atau tahun 2026. Bapak Ibu untuk tahun 2026 ini belum ada kepastian kenaikan gaji di 2026 yang akan disampaikan dalam pidato kemarin Presiden Prabowo, tetapi Sri Mulyani ungkap lagi. Untuk itu Bapak Ibu, pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi RAPBN 2026 dan nota keuangan yang berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Pajak ataupun DJP, Jakarta Selatan, Jumat 15 Agustus bulan 8 2025. Bapak pensiunan di seluruh Republik Indonesia itu. Untuk gaji, kita juga akan melihat ruang fiskal 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional. Di sini ajur Sri Mulyani dikutip dari CNN Sabtu, yaitu fokus pemerintah rekrutmen CPNS dan program prioritas. Pada kali ini Bapak Ibu, fokus pemerintah dan program prioritas CPNS yang dimana Sri Mulyani menambahkan yaitu fokus utama pemerintah saat ini adalah pada kebijakan rekrutmen CPNS dan P3K yang telah disepakati sebelumnya. Untuk itu, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pan-RB terus melakukan koordinasi guna memastikan kebutuhan aparatur negara terpenuhi tanpa membebani anggaran. Jadi, sementara itu ruangan fiskal dalam APBN 2026 Bapak Ibu untuk banyak terserap untuk pembiayaan program-program prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi rakyat. Perlu kita tahu itu Bapak Ibu. Dan topik kedua yaitu Presiden Prabowo tak bahas gaji PNS di sidang tahunan MPR. Ini topik yang sangat menarik. Presiden Prabowo tak bahas gaji PNS di sidang tahunan MPR. Kita akan membahas satu persatu Bapak Ibu, yaitu topik yang sangat menarik. Menariknya adalah dalam pidato Presiden Prabowo Subianto, perlu kita tahu, dalam pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di sidang tahunan MPR Republik Indonesia dan pengantar RAPBN 2026, yang dimana tidak ada pernyataan khusus mengenai kebijakan kenaikan gaji PNS. Nah, perlu Bapak Ibu tahu, yang dimana kita harus fokus dalam pidatonya. Fokus dalam pidatonya lebih diarahkan pada penataan fisik ataupun fiskal dan penambahan BUMN, termasuk rencana penganggaraan jumlah komisari dan penghapusan tantiem yang dianggap tidak efisien. Bapak Ibu sebenarnya kalau kita anggap dalam pidatonya itu kita simak lebih bertunjuk dalam fokus pidato lebih banyak diarahkan dalam fiskal sebenarnya ataupun BUMN daripada gaji pensiunan Republik Indonesia di tahun 2025.
Lah, sekarang Bapak Ibu, masa ada komisi BUMN dan rapat sebuah sekali. Tantiemnya Rp 40 miliar setahun. Ajur Prabowo ini yang disebut riuh para anggota MPR. Nah, itu untuk judul kedua Bapak Ibu. Masuk kita untuk terkait dengan judul ketiga yang dimana di sini dijelaskan tradisi pengumuman kenaikan gaji PNS mulai bergeser. Kenapa bisa tradisi kenaikan gaji PNS mulai bergeser? Ini penjelasan pada masa pemerintah Presiden Joko Widodo sebelumnya ataupun Presiden Indonesia sebelumnya, pengumuman kenaikan gaji PNS sering disampaikan bersamaan dengan pembacaan nota keuangan. Sebenarnya, Bapak Presiden sebelumnya, misalnya Jokowi pernah mengumumkan kenaikan gaji PNS untuk tahun 2024 dalam nota keuangan 2023. Namun Bapak Ibu, dalam pidato terakhir Jokowi dan kini dilanjutkan oleh Presiden Prabowo, yang dimana kebijakan gaji ASN tampaknya tidak lagi menjadi bagian utama dari penyampaian RAPBN 2026. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Mantan Mampan RB, Abdullah Adjwar Anas, sebelumnya sempat menyatakan bahwa keputusan kenaikan gaji PNS tahun-tahun mendatang akan menjadi kewenangan Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Nah, jadi Bapak Ibu perlu kita tahu. Tetapi Bapak Ibu, nanti Pak Prabowo lah yang umumkan Ajur Anas saat ditemui usai sidang paripurna DPR Republik Indonesia pada 16 Agustus 2025. Tempatnya pada hari ini pengumuman yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo di pertepatan 17 Agustus HUT yang ke-80, yaitu bertepatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu perlu tahu, adapun kebijakan kenaikan gaji PNS yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk tahun 2026 belum dapat kepastikan, yang dimana Sri Mulyani mengatakan tadi bahwa kenaikan gaji PNS di bulan 2026 ini belum ada keresmian ataupun kepastian. Pemerintah mesti memprioritaskan stabilitas fiskal dan program strategis nasional. Meski tradisi pengumuman gaji di nota keuangan sempat menjadi nota keuangan rutinitas di masa lalu, Bapak Ibu, kini pemerintah tampak lebih berhati-hati dalam menyusun alokasi anggaran termasuk untuk belanja pegawai. Bapak Ibu, para pensiunan di seluruh Republik Indonesia, perlu kita ketahui bahwa kenaikan gaji di 2026 jangan mudah dengan percaya dengan informasi-informasi yang tidak benar. Sedangkan Ajur Sri Mulyani yang telah disampaikan pada pagi hari ini bahwasannya itu sebenarnya masih belum ada kepastian kenaikan gaji. Cuma dalam hal pidato Presiden Prabowo telah mengumumkan, tetapi kepastian keresmiannya masih belum ada. Mari kita dengarkan isi pidato Bapak Presiden pada hari ini, yaitu udah mulai sekiranya jam 10. Sebelumnya kita menutup informasi ini, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa mampir lagi di channel ini supaya mendapatkan informasi akurat dan valid lagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya, terima kasih.